Apa bener kalau sekarang itu susah cari kerja? Banyak dari kita yang ngerasa, duh, kok nyari kerja susah banget ya? Coba kita bahas kenapa bisa begitu dan gimana caranya kita bisa ngadapin situasi ini. Jadi tonton sampai habis dan simak terus video dari Suara Kehidupan. Pernah nggak sih lo mikir kayak, kenapa banyak lowongan kerja tapi kok masih banyak juga yang nganggur? Kenapa pemerintah dan media lebih sering cari kelemahan kita, Gen Z, daripada bantu bikin lapangan kerja? Pertanyaan-pertanyaan ini penting buat kita renungin. Ada juga permasalahan di mana lowongan kerja banyak, tapi pelamar nggak memenuhi kualifikasi. Jadi banyak banget perusahaan yang buka lowongan kerja, tapi kebanyakan mereka nyari orang yang punya skill khusus. Misalnya, sekarang banyak banget lowongan buat yang bisa coding, desain grafis, atau yang jago bahasa asing. Tapi faktanya, banyak dari kita yang belum punya skill-skill itu. Makanya, meskipun lowongan kerja ada, tapi kita belum memenuhi kualifikasi yang diminta. Disclaimer dulu, ini bukan berarti gue belain Gen Z. Tapi pernah nggak sih lu ngerasa kalau kita sering disalahin? Katanya kita manja, nggak tahan banting, atau terlalu banyak maunya. Padahal, yang kita butuhin sebenarnya adalah kesempatan dan dukungan buat berkembang. Tapi seringkali yang kita dapat malah kritik dan stereotip negatif. Ini bikin kita jadi makin susah buat maju dan berkembang. Nah, terus juga pengangguran membludak tahun lalu. Tahun lalu, angka pengangguran di Indonesia tinggi banget. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Dan yang baru lulus sekolah atau kuliah juga kesulitan nyari kerja. Sekarang, meskipun angka pengangguran menurun, tapi nilai mata uang kita juga turun. Jadi, meskipun kita kerja, gaji yang kita terima masih kurang buat nutupin kebutuhan sehari-hari. Ini jadi tantangan tambahan buat kita. Nah, sebenarnya bukan nyari kerja yang susah, tapi kadang kita bingung mau pilih yang mana. Pilihan pekerjaan banyak banget, tapi nggak semuanya cocok buat kita. Terlalu banyak pilihan juga bisa bikin kita jadi overthinking dan ragu buat ngambil keputusan. Jadi, gimana dong solusinya? Nah, ini beberapa hal yang bisa lo coba. Pertama, jual produk digital. Kalau lo punya skill desain atau bikin konten, coba deh jual produk digital kayak e-book, template, atau kursus online. Lumayan buat nambah penghasilan. Misalnya, lo bisa bikin template Instagram dan bisa dijual ke berbagai platform. Banyak kok yang berhasil dari jualan produk digital ini. Nah, selanjutnya, buat lo yang suka bikin konten, coba jadi content creator di YouTube, TikTok, atau Instagram. Lo bisa bikin channel faceless yang nggak pakai muka lo atau yang pakai muka lo sendiri. Asal kontennya menarik dan bermanfaat, pasti banyak yang nonton. Contohnya, ada yang bikin channel tentang tips belajar, review gadget, atau bahkan cerita horor. Kreativitas lu bisa jadi sumber penghasilan. Selanjutnya, kerja remote. Banyak perusahaan sekarang yang buka peluang kerja remote. Ini cocok buat kita yang pengen fleksibilitas lebih dalam kerja. Lu bisa kerja dari mana aja selama ada internet. Misalnya jadi penulis freelance, desainer grafis, atau customer support. Yang penting, lu punya skill yang dibutuhin dan bisa kerja secara profesional. Selanjutnya, bisnis. Coba mulai bisnis kecil-kecilan. Bisa jualan online, atau buka jasa freelance, atau apapun yang sesuai minat lu. Misalnya, jualan baju trip di sosmed, atau buka jasa fotografi buat event. Bisnis kecil bisa jadi besar kalau kita tekun dan kreatif. Selanjutnya, networking. Networking itu penting. Coba aja lu buat ikut komunitas, gabung di grup profesional, atau ikut event penting. Semakin banyak kenalan, semakin besar peluang lu dapat kerja. Misalnya, lu bisa ikut webinar atau workshop yang sesuai minat lu. Dan dari situ, lu bisa dapat banyak kenalan baru. Nah, ini yang terakhir dan gak kalah penting yaitu menabung. Gaji kecil jangan jadi alasan buat gak nabung. Mulai aja sedikit demi sedikit. Ini penting buat masa depan. Misalnya, lu bisa nyisihin 10% dari gaji buat tabungan. Selain itu, bisa juga coba investasi. Nah, jadi kesimpulannya, nyari kerja emang gak selalu gampang, tapi bukan berarti gak mungkin. Yang penting kita terus belajar, berusaha, dan gak nyerah. Terus upgrade diri. Terakhir, thank you banget buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media lainnya dari Suara Kehidupan.